Akhirnya si Nino pun langsung gitu aja ninggalin tuh cowok. Gue melihat kalau si Meli ini sudah memberhentikan sebuah taksi, geng. Ceweknya naik taksi tuh. Ya udah langsung kejar dia. Iya, bodoh. Iya, maksud jangan gue berisik deh. gue bukan berisik, maksudnya kita mending kejar ceweknya. Geng. Ngelihat ceweknya ini masuk ke dalam taksi, dia pun langsung naik ke sepeda motornya dia dan dia pun langsung mengejar taksi tersebut. Akhirnya otomatis gue sama Komo dan tim pun memutuskan untuk ngikutin mereka. Pak, ikutin Pak. Ini si Ninonya juga tadi kayaknya nggak bisa dengan sigap untuk berhentiin si ceweknya dia untuk ajak ngobrol lagi deh gitu atau bujuk ceweknya dulu deh, karena di sini kita emang butuh banget si Nino ini jalan sama ceweknya biar kita bisa ngikutin dan cari bukti. Yang kayaknya cewek galak banget gitu nggak sih, maksudnya kayak sampai bikin si Nino tuh juga nggak bisa ngatur tuh cewek. Nah, gue kasihan sama Ninonya gitu loh, mau jadinya kayak yang gue lihat walaupun gue belum banyak ngobrol sama Nino, tapi kayak menurut gue Nino tuh cowok yang baik ya nggak sih, tapi ceweknya aja tahu lah, lu nya emang kapan dari awal lu juga udah mikirnya si Nino ini emang baik. Iya, emang dia nyuruh kita nunggu juga baik buat lu. Ya elah, mau nunggu dia ngebatalin untuk ketemuan dengan kita juga tapi baik. Tapi karena ada alasan yang jelas kan. Dan saat gue sama Komo dan tim katakan putus pun ngikutin mereka. Nah, akhirnya si Meli ini masuk ke dalam tol. Itu taksinya mau masuk tol tuh. Iya, terus Akhirnya si Nino ini emang baik. Iya, emang dia nyuruh kita nunggu juga baik buat lu. Ya elah, mau nunggu dia ngebatalin untuk ketemuan dengan kita juga tapi baik. Tapi karena ada alasan yang jelas kan. Dan saat gue sama Komo dan tim katakan putus pun ngikutin mereka. Nah, akhirnya si Meli ini masuk ke dalam tol. Itu taksinya mau masuk tol tuh. Iya, terus kan Nino pun naik motor. Makanya gimana? Nah, menurut lo kita ngikutin Nino aja apa gimana? Nah, Ninonya kebut banget. Masuk tol aja, masuk tol aja dulu. Maul, monitor Maul. Ini si Nino sama si ceweknya nih beda arah nih, gimana dong? Ya udah kita ngikutin si ceweknya masuk tol dan lu terus kontak-kontak si Nino dan kasih kabar sama Nino di mana posisi kita, oke? Ya udah, karena kita nggak tahu mesti gimana, akhirnya kita memutuskan untuk ngikutin taksinya si Meli itu. Di situ akhirnya kita terus ngikutin si Meli ini dan akhirnya si Meli ini pun masuk ke sebuah jalan yang mana jalan itu sangat sempit banget dan kecil banget. Kayaknya ini ada sih gang kecil gini. Ini rumah. Bisa masuk nggak sih? Ramai banget. Oh ada. Gimana, lu udah ngubungin si Ninonya belum? Ini kayaknya gue belok ke arah gang-gang kecil gitu deh. Kayaknya nih ke rumah, nggak tahu deh rumahnya dia, rumahnya temannya atau siapa gitu loh. Oh, lu udah dekat? Ya udah kok gitu. Langsung samperin gua aja. Gua masih jalan sih tapi pelan-pelan aja kok. Ya udah, yuk. Oke. Gue bilang ceweknya ini yang bikin kita. Nggak ada masalah kalau ya, saya dari Ninonya nggak ada masalah. Ya kalau dianya tadi ngambilin kita, terus dia sekarang ada di mobil ini kan lebih gampang lagi. Kayak sentimen banget kalau sama cowok gangplainnya cewek aja lo nggak pernah kayak gini. Beda cewek juga ribet. Ya udah. Itu taksinya mana? Dan setelah itu kita terus ngikutin si Meli ini dan ternyata si Meli ini berhenti di sebuah rumah. Mau udah nyampe belum? Udah mau. Nah, lu ke mobil gua dong, mau. Itu tadi kan. Dia udah stop di sana. Lu udah ngubungi si Nino kan? Udah lu suruh dia untuk nyusulin kita ke sini. Udah. Tadi biar langsung ke rumahnya. Ya udah, itu gua lihat si Ya udah di kanan situ itu lagi berhenti tuh. Lu ada penyerap suara enggak? Ya biasa dong, gua mau denger. Ntar gua tinggal sedapnya pakai ini. Ya, udah. Akhirnya dari alat penyadap suara, gua bisa mendengarkan satu bukti yang bikin kita kaget banget, gengs. Bukti itu adalah... Ya, halo sayang. Aku pakai sayang-sayangan. Iya, Nino. Sama Nino? Iya lah, pacarnya siapa lagi? Kalau sama Nino ngapain pakai sayang-sayangan? Kan baru aja berantem. Ya mungkin udah baikan ya. Iya, maaf deh. Besok lagi aku nggak marah-marah kayak tadi. Ya wis bete. Kemana ketemuan? Dia katanya mau ketemuan. Kamu tadi kan dia cabut. Ini gimana sih ini cewek? Enggak, Pak. Aku nggak sama Nino sekarang. Tapi kamunya sama Nino nggak? Jangan-jangan kamu sama Nino nanti.
Ketemuan di mana? Tempat biasa kan? Iya, sama-sama, dadah. Berarti orang-orang Iya ini kan, gitu Mo, loh. bener kan? Nggak ada Nino Gue kok, salah gitu. mikir, gue kira ini dia gak pernah meninggal, tapi dia bilang malah gak ada Nino. Yang nelpon ini adalah seseorang yang tanda tanya. Dan gak lama pun Nino datang. Nino tuh. Apalagi si Nino? Apalagi si Nino? Ih, males ah. Apalagi sih yang mau diomongin, ha? Kamu tuh orang yang susah diatur, tau nggak? Itu marah sama Nino. Berarti emang benar. Telepon bukan si Nino. Emang bukan si Nino. Iya, dan gue yakin banget kalau ya pasti mungkin ada cowok lain atau Tuh, apa. ditinggalin masuk ke dalam. Cowok udah niat baik, tapi lo bersikap kayak gitu. Gue sih enak banget kalau jadi Nino. Dan di situ akhirnya si Nino pun langsung seperti mau pergi ninggalin rumah si Meli, tapi kita menyuruh si Nino ini untuk masuk ke dalam mobil. Masuk. Tadi dia marah-marah sama lu. Iya, Enggak, pertama yang pengen gue tanyain dulu, tadi pas mau masuk tol, kenapa lu punya feeling kalau lu nyusulin si cewek lu ini ke rumah? ya pasti dia mau kemana lagi kalau dia... Oh yaudah. Gini, waktu kita ngikutin dia tadi, dari dia masuk ke tol, abis itu kan gue masih ada komunikasi dengan lu, gue suruh si Maol berkomunikasi dengan lu kan. Abis itu kita dengerin dia sewaktu dia Kita turun dari sampai taksi, di sini, ya sewaktu dia turun dari taksi dia menerima telepon dari seseorang dan kita nggak tahu itu siapa, tapi dia ngomong pakai kata saya. Ini aja, gua rada curiga nih terhadap apa yang mau dilakukan oleh cewek lu ini, ya kan? Nah sekarang mendingan kita tunggu aja dulu di sini, kita diem aja dulu di sini, kita intai dia. Siapa tahu emang kalau dia emang pengen ketemuan dengan orang yang ditelepon itu, kita ikutin. Iya, yaudah. Cukup lama tadinya, gengs, gua Damita dan juga si Nino dan juga sama tim Katakan Putus ada di depan rumahnya si Meli ini, dan akhirnya kita melihat si Meli ini pun keluar dari rumahnya dia dan naik sebuah taksi. Mau kita ikutin taksinya, Maul. Ayo Maul. Geronimo geng. Yuk ikutin yuk. Motor lu kan, lu gak usah cemas dengan motor lu, karena motor lu udah ada tim kita kok yang nanganin ya. Dan akhirnya langsung aja gengs, gue sama taksinya sana, dan tiba-tiba lo mesti tahu ternyata dia kemana. Dia ke tempat skatepark yang tadi. Tadi kan, Iya, lo ngajakin. Tadi dia nggak mau gue ajak kesini. Tadi dia Langsung nggak cabut. mau, dia bete, dia cabut. Tapi dia malah bilang kalau kayak gini mau. Enggak, maksud lu cewek lu ini nggak ada yang kenal dekat sama cewek nggak lu ada, di tempat sama nongkrong sekali. skateboard ini? Nggak ada kepentingan Nggak ada. juga sih. Dan di situ akhirnya si Mona menawarkan sama gue kalau dia akan mau memasangkan alat penyadap suara di sana. Dan ternyata si Meli ini ketemu dengan seorang temannya si Nino. Makin jago aja mainnya. Ini ada cowok. Siapa di sebelah? Sama gue kalau dia akan mau memasangkan alat penyadap suara di sana. Dan ternyata si Meli ini ketemu dengan seorang temannya si Nino. Makin jago aja mainnya. Ada cowok. Siapa di Cibarat? Larat ini Cibarat. Kenal. Ini teman lu, teman tongkrongan lu. Ih, kamu jago banget main. Iya, kamu bisa aja. Ih, kamu. Ini Farhan. Larat, gue nggak pernah dipuji sama si Meli. Nggak pernah dipuji sama sekali. Kalau di depan ini jangan sambil liatin deh kalau kita ada hubungan ya. Iya. Sebenarnya kamu sudah tak ada. Kalau enggak udah di sini aja dulu. Dia Udah tahan dulu gitu loh. Ya, yaudah kita jalan sekarang aja yuk. Udah waktu udah berjalan. Ya udah lapar juga sih. Dan langsung aja gue pun sama klien kita dan Komo pun memutuskan untuk ngikutin si Meli ini sama si Farhad. Dia pakai peluk-pelukan naik motornya. Ini kenapa cewek lu bisa lebih dekat sama teman lu sendiri sih daripada lu gitu? iya, mau. Kalau di depan lu dia gimana nih? Kalau si Farhan ini ke lu gitu, apa emang lu punya Baik-baik aja, kayak nggak ada apa-apa gitu. yakin lu atau lu punya kayak satu persaingan nggak sama si Farhan ini? Dia orang dia lebih jago daripada gue. Ngapain dia merasa bersaing gitu sama emang dia gue? pun udah capek juga lah gue ngikutin kayak gini. Dan yang bikin gue makin eneknya lagi ngeliat, walaupun gue bukan pacarnya si Meli,
Kita terus ngikutin si Meli sama si Farhan ini dan ternyata mereka berhenti di sebuah kafe. Dia berhenti tuh, dia berhenti. Oh, dia berhenti di sini nih. Kafe. Pak. Cari parkiran, Pak. Cari parkiran, Pak. Jangan sampai ketahuan deh, Pak. Di sini aja nih. Cari parkiran dulu, Pak. Cari parkiran dulu, Pak. Nah, jadi dia ngapain di kafe ini? Wah, gini aja. Oke. Tunggu dulu. Udah, lu tenang aja dulu, tenang aja. Nggak bisa. Hancurkan aku dengan sikapmu. Gue juga disakit. Pak. Di sini kan lu juga akan mencari bukti juga kan? Tapi ngeselin banget nih si Farhan. Dan akhirnya maupun dia masuk ke kafe tersebut dan kita langsung lihat dari tab di situ yang bikin suasana makin panas lagi. Kamu cantik banget sih hari ini. Bisa aja deh. Gombal banget tau gak serius. sih? Aku tuh suka banget gaya kamu hari ini. Gombal banget. Hari ini doang. Beneran, kamu tuh cantik Hari banget ini doang, besok enggak. Enggak, hari ini. Ini Kisne kenapa mesra banget sih berdua? No, sekarang lo udah lihat kan, ini udah nggak ada yang wajar lagi, Mo. Ini udah mereka kayak udah punya hubungan. Tapi enggak, ini udah nggak bisa dibiarin. Iya, emang iya dari awal juga Kita udah intai aja aneh. dulu, kita cari bukti sebanyak-banyaknya dulu, Sofi. Dulu nih juga Bukti tahu. apa? Bukti bang. Iya, Udah sedih dengerin. Mau nanya sesuatu sama kamu. Tanya soal apa? Sampai kapan sih kita mau backstreet kayak gini terus? Aku mau minta kepastian kamu loh. Jadian. Enggak sih. Udah kan, Mo, lo percaya kan sekarang kalau emang benar ternyata mereka selingkuh. Gila, maksud gue kayak ini temennya dia loh, Mo. Ini cowok temennya dia loh. Aku juga udah berusaha nyuruh Nino buat nggak latihan skateboard lagi. Soalnya kalau misalkan Nino masih di situ, otomatis kita nggak bisa deket. Nino pun udah emosi, udah kesel dan memaksa mau turun lah. Jadi ini emang sengaja banget ngelarang dia untuk main skate biar dia bisa berduaan di situ. Kan yang emang udah banget kan cewek ternyata punya alasan lain ngelarang lo bukan karena dengan Dua-duanya dia udah. skripsi lah apalah. Aku mau minta kepastian kamu. Sebenarnya tuh kamu mau pilih aku apa Nino gitu. Kalau itu sih aku udah pasti pilih kamu lah. Yang jelas lah orang kamu lebih keren, kamu lebih jago juga main skate-nya. Kenapa? Udah. Gue males. Oke. Lu tenang dulu. Lu udah ngedengerin tadi apa pembicaraan mereka. Gua tahu banget perasaan lu kayak sekarang tuh kayak apa. Gua tahu banget. Udah lah, kalau kayak gini nih udah 100% gue udah nyatain udah. Gue pengen putus aja gue sama dia. Gue minta bantuan banget sama tim katakan putus nih sekarang untuk kapan deh secepatnya untuk gue ngomong sama dia nih putus. Putus. Bener seperti kayak seseorang yang sudah dikhianati. Lu mau balas permainan cantik mereka nggak? Gue tanya. Mau banget. Ya udah, mau kalau banget. mau balas permainan cantik mereka, lu juga usah emosi, lu nggak usah ngelabrak masuk ke dalam. Kita pikirin dulu gimana enaknya dan gimana bagusnya. Kita mikirin pakai otak, jangan pakai otot kayak Itu dia. ya udah akhirnya kita pun memutuskan untuk selesai di hari itu pengintaiannya dan memikirkan Momen putus hubungan dia dengan si Meli. akhirnya momen putus untuk si Nino sama Mel ini udah kita siapkan. Dan momen ini kita lakukan di skatepark tempat biasa si Nino latihan skateboard. Ini mereka nih, yang ini. Tapi mukanya nggak sebete waktu kita ngelihat dia pertama kali diajak ke skatepark ini sama si Nino. Iya, mungkin karena ada si Farhat itu sekarang. Oh iya, ini emang ada dia juga. Nah, makanya semangat banget lah pasti. Kenapa sih lo masih ngajakin aku sini? Sok-sok pakai nggak mau lagi gitu loh. Ini si Farhat ngasih penjelasan tuh. Ini terakhir kalinya aku ajak kamu kesini. Pasti, udah banget tau gak sih? Ya semoga aja si Nino ini bisa nahan emosinya dia waktu ketemuan dengan si Farhat. Dan si Nino ini memulai duelnya dia dengan si Farhat. Some kind of holiday, you got me thinking. Jatuh.